Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi tahajud wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Qur'annya wajib. Itu aja. Nanti kamu lunasin. Duitnya ya dari aku kata Allah. Ya udah oke deh. Nah coba deh Bu. Kita mau Bu umrohnya bareng-bareng gratis. Dulu. Yuk Ibu dulu. Yuk Ibu dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan yang kemarin yang privat yang itu kan, yang tinggi. Hah? Yang privat, yang dari sana. Dari? Yang dari Dubai. Dubai. Ya. Oh ya. Ini kan saya tadi pergi keluar, terus ada apa? Nawarin tempat usaha buat saya. Emang saya lagi nyari, tapi saya tadi lagi nggak nyari, tapi tiba-tiba ada yang nawarin gitu. Ya, Tempat usaha apa? Mau jualan. Jualan apa? Kayak jualan sate. Di mana? Daerah Bogor sana. Saya nggak setuju. Ibu usaha sate, yang usaha siapa? Orang lain. Ibu modalin, taruhlah misalkan 10 juta atau gede-gede 20 juta. Gerobak apa-apanya. Itu semuanya penipu Bu. Orang yang ngajakin partner itu rata-rata 1000% penipu. Saya nggak setuju. Ibu kalau mau usaha sendiri, joinnya sama Allah. Kayak saya nih, sendiri. Saya nggak join sama siapa. Nggak ada. Join, nggak join aja kadang ngomongnya kayak ember. Udah nggak usah. Dah jangan Bu, saya nggak setuju. Ngapain join? Udah sendiri aja. Ya sendiri gitu. Iya sendiri, saya nggak setuju join. Kadang nggak join aja, partneran kita aja, mulutnya kayak ember. Saya nggak setuju. Nanti duitnya Ibu dimakan. Orang yang ngajakin join, kalau dia mau usaha sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak kita? Berarti modal kita mau dimakan. Modal kita mau diterkam. Udah jangan, sendiri aja. Ya, misalkan saya mau usaha sendiri ini. Ya. Apa boleh gitu saya ngambil sendiri tanpa joinan gitu. Iya. Boleh? Boleh. Sendiri. Ya. Nanti karyawan Ibu gaji sendiri. Ya. Gerobak punya sendiri, semua punya sendiri. Ya. Tapi kalau Ibu partner, ya. Itu udah mau diterkam sama partnernya Ibu. Pasti. Iya pasti dong. Semua tamu RDAY yang datang ke RDAY semuanya bajingan. Tahu gak bajingan? Iya awalnya baik Pak Haji, ayo kita partner Pak Haji, ini. Pas kita modalin kabur. Iya. Udahlah cukup yang ketipu Pak Haji aja, kamu jangan. Iya, ya jangan usah. Kan gini, minta solusi dari Pak Haji. Jangan. Kalau saya mau usaha sendiri. Ya boleh. Kalau mau usaha sendiri, boleh. Saya ambil, boleh. Tapi kalau saya berteman sama kiri kanan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya sendiri, oke. Sendiri. Gitu aja. Usaha sendiri, ngerintis sendiri, saya setuju. Iya. Tapi kalau Ibu join, udah siap-siap Ibu dicaplok Bu. Iya benar. Kok contohnya apa? Lah ini tamu RD pada datang-datang. Pak Haji, ini ada proyek ini Pak Haji, proyek ini. Ayo Pak Haji, nanti buat anak yatim, hasilnya buat anak yatim. Iya. Nanti kalau anak yatim udah SMA bisa kerja di sini Pak Haji. Iya, tapi setelah itu dimakan sama dia, diterkam. Wow. Adalah travel, adalah hotel, adalah limbah, adalah apa. Semuanya saya anggap bangsat. Iya. Udah jangan Bu. Iya. Sendiri aja. Iya. Malah saran saya Ibu, kenapa nggak Ibu paksain aja baca Quran, duit datang sendiri. Jadi Ibu dengan baca Quran, Ibu duit datang sendiri tanpa Ibu harus invest. Oh gitu. Iya Bu, saya nggak setuju. Karena usia kita udah 50, 55. Iya. Kenapa nggak kita kencengin buat akhirat? Makanya saya bilang sama Tanti, saya bilang sama Rina, udah jangan usaha-usaha apa, udah muliain anak yatim aja. Datengin tamu-tamu
dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat datang ke RDAI untuk ibadah. Udah tugas kamu jadi volunteer, jadi pelayan Tuhan. Iya. Gitu. Tapi kalau ibu tetap, saya gatal Pak Haji. Alah lu kalau gatal tinggal masak aja di kantin. Atau lo masak aja di atas di kafe buat makan anak yatim. Gue setuju itu. Tapi nanti duitnya Pak Haji, ya diganti lah dari Allah, mesti enggak. Kok gitu Pak Haji? Iya. Nah kedua, tapi kalau ibu tetap gatal ya udah, tapi nggak boleh join, harus sendiri. Iya. Karena hampir tamu RDAE yang join di sini semuanya bubar. Dianya nyungsep. Kasihan sebenarnya saya. Dianya nyungsep. Yang travel nyungsep, yang usaha event organizer nyungsep, yang ini dandanin jok bangku nyungsep. Iya, nyungsep semuanya pada nyungsep. Ya betul bos. Ini yang nyerpis bangku pada nyungsep. Ini kan, ini pada nyerpis bangku kan. Usaha apa namanya tuh? Furniture apa? Nyungsep semuanya. Backlighting namanya. Backlighting. Ada lagi yang furniture. Yang dari mana tuh? Dari Bekasi. Nyungsep. Padahal badannya nggak nyungsep, badannya montok. Ada lagi yang dari Jepara. Sekarang lagi nyungsep. Lagi nyungsep sekarang. Udah enak-enak di RD pindah ke tempat lain. Nyungsep. Yang punya perusahaan travel, umroh nyungsep. Yang punya usaha limbah lagi nyungsep. Udah janganlah Bu. Soalnya orang kalau ngajakin join tuh udah siap-siap kita mau diajak nyungsep bareng sama dia. Tapi kan kita bedanya alhamdulillah masih kuat bertahan karena kita ada anak yatim. Kita berbuat buat anak yatim gitu. Kalau dia kan enggak. Dia kan hanya untuk untung sesaat. Nyerpis bangku banyak loh di RDAY. Orang pada sedekah mebel jok bodol ya. Kita pikir di servis malah bagus. Malah tambah bodol. Gak taunya dia bodol. Rumah tangganya bodol. Mungkin lagi nonton. Mbak bodol. Gimana bodol? Iya bodol. Ada lagi limbah. Bodol juga. Aduh. Hampir semuanya bodol. Janganlah Mbak. Atau kalau mau sendiri aja. Nih saya sendiri nih. Ya misalkan Ternak saya sendiri nggak join. Kalau saya misalkan ternaknya udah habis dipotong buat makan anak yatim, beli saya. Bebek saya beli. Gitu. Banyak juga yang usaha bebek yang ngajakin join, nyungsep. Tapi kita alhamdulillah nggak nyungsep. Walaupun kita bebeknya makanin terus ya. Nggak dipotong-potong. Harus kan bebeknya dipotong, kita nggak dipotong-potong. Iya. Iya. Di mana-mana kan orang ternak bebek kan dipotong bebeknya. Kita nggak dipotong-potong. Beli terus. Kita dibohongin beli ya udahlah biar. Aduh, harusnya kan bebeknya dipotong. Ayam juga begitu. Iya, kemarin sudah saya tempatnya Pak Haji makan bebek, udah saya ke sana. Udah? Udah. Oh. Itu sama Bu Siapa namanya? Bu Etin. Bu Elin. Bu Etin. Oh Bu Etin. Iya. Di mana tuh Bu? Istrinya Pak Sofian. Oh istrinya Bang Sopian. Iya. Oh saya suka makan bebek di situ. Iya, ini tempatnya Pak Haji makan. Tempat saya makan. Iya, saya makan di situ kemarin. Oh iya 1000 tahun yang lalu ya gue makan di situ. Saya belum pernah makan di situ Bu. Enggak beli maksudnya. Beli. Tapi nggak makan, maksudnya tempat Iya nggak makan. langganan Kalau Pak makan di Haji. situ dirubung orang. Iya. Oh ada Pak Haji ya. Yang ada saya bukan makan bebek malah buka praktek. Gaya bebek. Jadi saya begini-gini gaya bebek. Ya gitu aja Pak Haji, jadi saya minta saran Pak Haji. Ya jangan saya nggak setuju. Ya, soalnya Saya kan setujunya ibu beli aja 100% itu usaha punya ibu sendiri. Iya. Karyawan ibu gaji. Jadi kalau ibu mau keluarin tanpa tiding aling-aling nggak ada rasa nggak enak. Karena kan lo karyawan gue keluarin lo. Iya. Tapi kalau ibu partner gimana mau nendang? Iya. Ya nanti kan saya juga nggak tahu, saya juga selagi main tiba-tiba ini katanya ada bekas usaha, cuman kan yang punya itu udah meninggal, jadi nggak ada yang nurusin.
kakak mau nggak? Saya bilang ya saya tanya dulu lah sama orang tua saya gitu kan. Iya. Setuju apa Wah, enggak? gue dijadiin orang tua. Alhamdulillah. Cipika-cipiku dong kita. Ibu, bapak sama anak. Iya, kita Gubrak. maksudnya kan ada izin dulu, kalau memang boleh ya saya jalanin gitu kan. Kalau memang nggak boleh ya saya nggak mau ngelanggar. Karena kan saya juga kan di sini masih tinggal di sini 1 bulan. Iya. Gitu kan. Ya, kalau di rumah sama anak yatim kan udah. Jadi maksudnya ini bisa diambil nggak sama saya? Setuju nggak gitu? Orang tua saya nanti setuju nggak? Kalau nggak setuju ya saya mundur gitu kan. Kalau memang oke saya akan jalanin dengan sesuai aturan orang tua saya. Gitu, Iya. gitu kan. Ya udah. Gitu. Jadi saya minta saran dari Pak Haji, boleh apa enggak gitu. Saya sendiri gitu. Ya. Kalau sendiri boleh, Iya, tapi boleh. kalau join nggak boleh. Itu udah pasti. Kalau partner nggak boleh, kerjasama nggak boleh. Kalau orang minjem modal jangan dikasih, saya nggak setuju. Iya. Nanti kalau ibu minjem modal, nanti ibu ngarep-ngarep dari dia pengembalian, Iya. bagi hasil. Janganlah, lebih baik ibu kasih modal aja. Berapa lo butuhnya? Nih gue kasih nih, gue butuhnya 10 juta. Nih gue kasih aja 1 juta buat lo deh. Begitu. Tapi kita nggak ngarepin. Nanti kita dari usaha ini nanti bisa berkembang. Gitu. Jadi kalau partner saya nggak setuju. Sendiri aja. Karena kita sendiri RDAY nggak ada join-join. Join. Iya, Nanti ibu takutnya kalau mecat iya benar. nggak tega atau Iya, mau benar. mecat nanti dia marah. Iya. Kan lo partner gue, kenapa lo mecat gue ya? Lu nya nggak ikut aturan main gue, SOP-nya sistem operating procedure enggak. Iya. Tapi kalau dia nggak partner kan kita keluarin enak. Iya. Dan kan ada cara mengeluarin karyawan kan ada ilmu RDAY. Gitu. Kan Pak Haji udah ngasih ke saya. Ya, ibu cebok, air cebokan Enggak, alat kelamin ibu. Bukan, kalau Pak Haji bukan kan yang waktu saya privat di sana. Bukan yang dicebok, kalau dicebok kan sih namanya. Oh iya. Yang itu aja kan. Jadi saya masih pakai. Masih? Masih. Oh iya. Yang pas kemarin privatnya di sana. Boleh. Seberang. Iya. Gak apa-apa kan? Mas? Nggak apa-apa. Soalnya Praktek. Pak Haji kata Pak Haji, lu gak manjur kalau begini, cuma itu doang. Oke. Jadi saya gitu. Praktekin ya. Oke. Tapi saya belum balik ke Jakarta. Oh jangan, udah di sini aja. Di sini aja. Di sini cari kegiatan apa? Iya, Mas. Minggu berenang, Sabtu naik odong-odong, Kemarin Jumat malam Sabtu. joget-joget. Besok kan ada salawatan, besok kan ada Isra Mi'raj. Ada joget-joget, banyak yang deketin nyanyi-nyanyi joget. Nggak apa-apa, anggap aja itu laler. Bu, semua tuh nggak nyangka kalau ibu udah ngelahirin 9 anak. Nggak ada yang percaya ibu udah ngelahirin 9 anak. Ibu tuh seperti gadis, Bu. Alhamdulillah. Iya. Pantatnya bohai, teteknya montok, mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Benar, saya nggak percaya. Coba Bapak lihat, Pak. Ini usianya udah 50. Berapa? Belum. Berapa usia? 40? 48 coba usianya. Jelita, jelang 50 tahun. Tapi Bapak lihat kalau dia jalan dari belakang, Bapak langsung masuk UGD. Bapak lihat dari depan, Bapak langsung masuk ke ruang isolasi. Tapi kalau Bapak lihat dari mukanya, Bapak langsung masuk ke ruang jenazah. Wah, parah bener. Saking montoknya Pak, bohai. Jadi kalau kemarin hari Senin tuh di Jakarta, angin besar, hujan besar, angin besar. Dia tuh tetap tegar jalan. Karena dia di kepalanya ada penangkal petir. Itu sih, kayak alhamdulillah udah selesai yang 9 hari. Ya. Ya udah ibu tinggal jalan-jalan ke area tempat-tempat orang makan, jajan-jajan makanan. Ibu lihat-lihat mana. Kok di sini bisa rame ya. Ibu lihat sambil makan, lihat perputarannya. Ibu lihat ruko-ruko orang jualan. Itu orang jualan apa aja Bu di perumahan Araya Bu. Yang meraktekin ilmu RDAY, wow luar biasa. Sampai masuk di TikTok Bu. Ada mie ayam, nanti Ibu makan mie ayam. Itu semangkoknya cuma 10.000 di depan Indomaret Araya, perumahan Araya tuh ada Indomaret, depannya tuh ada mie ayam. Ya itu buatin nunjukin ini begini. Saya tahu dia buatin. Yang jualan
Itu bisa 1000 porsi Bu. 1000 porsi. Berarti 1000 porsi kali 10.000 berapa tuh? Ya, lumayan. 10 juta kan? Iya. 10 juta Bu. Yang makan tuyul semuanya. Termasuk Tante. Sama Rina tuh yang makan. Mie ayam perumahan Araya. Depannya Indomaret. Gerobaknya warnanya biru. 10.000 Bu, antrinya luar biasa, mie ayam. Saya kemarin bilang ya, Den pesen dong mie ayam dong dibungkus. Habis. Ah ya udah agak sorean, habis. Siang. Bah. Apa nggak jualan mungkin? Enggak emang habis kan kita nanya sama itu. Udah habis dari tadi siang katanya gitu. Nah coba Ibu bikin itu. Soalnya gini Bu, yang bikin di situ rame Bu. Di situ banyak perumahan, pasangan muda-mudi yang hobinya malas masak. Kedua, rata-rata pasangan muda yang anaknya kecil-kecil hobinya jajan. Iya. Perkampungan. Nah, itu kan pasar kita. Iya. Nah itu juga kan tempat yang saya mau tempat ini kan Mana mic-nya? Mic-nya mana? depan jalan raya. Di daerah mana? Daerah sana jauh sih Pak. Masih daerah Bogor tapi jauh. Nanti ngontrolnya gimana? Ya, saya kan sekarang minta izin dulu sama Pak Haji. Kalau boleh, saya ambil. Kalau nggak Kalau boleh, bilang sih saya model. nggak boleh Bu, karena ngontrolnya jauh. Kecuali kalau Ibu di Araya ngambilnya. Kan Ibu bisa minta tolong, bisa kontrol. Bisa kontrol kalau Ibu pas kesini. Kalau di sana ngontrolnya gimana? Kontrolnya tuh pakai huruf R ya. Iya. Jangan apa-apa. R-nya dihilangin. Jadi jorok. Kontrol. Kontrolnya gimana kontrolnya? Iya. R-nya jangan gak disebut. Iya, udah gitu. Tanti mah Nanti- senyum-senyum aja lo Tan. R. Nanti Kontrol. Baba kalau ngomong kayak gitu dia deketin itu kalau si Baba. Baba. Iya. Kata Baba apa kata Baba? Intarid kontola. La. La. Lol kontol Baba haram bagi Indonesia. Oke. Tapi untuk orang Cianjur halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ibu asli Cianjur. Boleh. Ya maksudnya kan saya udah selesai dari sini nih. Tapi ya nggak sekarang sih ngejalaninnya. Cuman saya sekarang kan saya minta izin sama Pak Haji. Ya setelah saya selesai di sini, karena anjuran Pak Haji di sini saya harus sampai 1 bulan. Iya. Nanti kalau udah selesai dari sini ya baru saya meraktekin ngejalanin usahanya gitu aja. Iya, boleh. Sip. Ya. Yuk, Ibu, Bapak. Bapak. Enggak ada. Ibu. Ada, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau bertanya. Gini Pak Haji, ada utang itu, orang utang sama saya, cuman Orang utang sama lo. udah lumayan bertahun-tahun, cuman Mau ditagih, lo masuk neraka atau lo nggak ditagih lo masuk surga, milih mana? Mendingan gak usah ditagih, Bos. Orang yang ngutangin pasti masuk surga. Tapi kalau kita tagih, kitanya masuk neraka. Karena orang yang nggak bisa bayar utang masuk neraka jahanam. Jadi orang yang ngutang, misalkan gue pinjem duit ke lo ya. Gue tuh penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi. Nih gue nih. Kok gitu Pak Haji? Karena gue nggak ada niat untuk bayar utang ke lo. Itu penghuni neraka jahanam yang jalan di muka bumi ya gue ini. Jadi janganlah Bos, jangan ditagih. Udah biarin aja. Gitu ya. Jadi biar lo masuk surga. Kalau bini lo marah-marah, utang dibayar dong Pak, gini. Enggak, kata Pak Haji, saya mau masuk surga. Nanti kan Mama aku bawa ke surga. Biarlah yang minjem uang Papa biar masuk neraka jahanam. Jadi orang yang minjem duit, orang yang minjem duit sama juga dengan penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi ini sekarang. Makanya saya mau Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Kalau nggak lunas, udah kita yang lunasin aja. Tapi Ibu paksain ilmu RDA dipraktekin. Biar Ibu nggak masuk neraka jahanam. Baik bener lo Ji, iyalah. Karena lo muridnya RDA ya gue selamatin. Kalau nggak lo masuk neraka jahanam. Habis gimana? Walaupun ngomongnya mau bayar, gimana itu Pak Haji? Mau Biarin, bayar nanti, tapi nggak pas- mungkin bayar. Dia hanya cuman janji-janji aja Bos. Gitu emang ya, setiap aku datangin
mau bayar tapi pas datangnya lagi nggak bayar. Enggak. Gitu lagi ngomongnya. Iya, itu cuma nyenengin lo doang. Karena yang ngutang tuh udah kerja sama gue. Oh, jadi gitu Pak Haji ya. Iya. Makasih Pak Haji. Ya nggak bakal. Tuh. Jadi saya mau Bapak dan Ibu dan yang nonton YouTube di TikTok, utangnya harus dilunasin. Kalau nggak bisa dilunasin, saya yang lunasin. RDA yang lunasin. Tunai. Plus bonus gue berangkatin umroh gratis, haji gratis. Caranya apa? Praktekin ilmu RDA. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa nggak bisa, paksain. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 jangan ada. Nanti gue yang lunasin. Bonusnya HP dah biar lo seneng. HP 17 Pro Max 2 tera. Kalau beli harganya 44 juta. Plus umroh gratis, plus haji gratis, plus utang gue yang lunasin. Baik bener lo Pak Haji. Ya gue lagi nyari tumbal. Gak ada yang gratisan. Alhamdulillah. Kabul aja. Iya soalnya kalau gitu Bu, saya dengerin di ceramah Bu, orang yang utangnya nggak lunas atau orang yang utangnya nggak bisa bayar adalah penghuni neraka yang jalan di atas muka bumi. Serem juga ya. Dan rata-rata tamunya RDA utang semua. Ya udah gue bilang sama Allah, Allah gue yang lunasin aja. Ya udah lunasin. Tapi syaratnya itu suruh praktekin dulu. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi tahajud wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Qurannya wajib. Itu aja. Nanti kamu lunasin. Duitnya ya dari aku kata Allah. Ya udah oke deh. Nah coba deh Bu. Kita mau Bu umrohnya bareng-bareng gratis. Jadi kita nanti tawaf bareng. Sa'i bareng. Tahalul bareng, potong bareng. Oh iya kita dulu pernah ikut duduk di karpet di bawah ya bareng-bareng. Iya. Oh iya ibu yang rumahnya di Kemayoran. Oh ibu dulu yang dari Dubai ya. Oh iya kan kita alhamdulillah. Gak mungkin kita kesasar. Karena kan ada tamu kita dari Dubai. Nanti kita dibawa ke Dubai. Gitu. Setelah dibawa terus kita ditinggal sama dia. Tinggal di Jabal ya. Jabal. Iya. Di Jabal tuh di sekitar sini kebun. Iya. Iya. Ya, nanti bawa ke pasar kurma. Nanti kan dia lebih tahu dong. Namanya kita satu jamaah, keren banget jamaah. Satu ini, iya satu grup. Nah saya mau begitu. Makanya kan tamu-tamu wajib. Bener ya kalau aku bangun jam 00 senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, sedekah subuh saya nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat ba'diyah nggak bolong, taubat nggak bolong, sifat 18 nggak ada, utang saya dilunasin. Pasti saya lunasin, saya semangat. Begitu. Bonusnya apa? Ya pastilah dapat HP, pastilah umroh gratis, pastilah haji gratis gitu. Bu, saya ngeberangkatin Bu Isro haji gratis 2026 karena dia udah meraktekin anaknya punya travel umroh internasional. Anaknya nomor 2 ditata pakai ilmu RDA. Jadi dokter sekarang lagi praktek. Di mana anaknya Bu Isra prakteknya? Di Kerawang. Terus kemarin saya ngomong. Kalau Pak Haji anaknya dokter yang nomor 1. Mantunya Pak Haji dokter yang nomor 1. Kamu juga harus punya istri dokter. Alhamdulillah lagi pacaran sama dokter asli Jakarta. Kalau dia kan dari Boyolali. Ya betul? Tuh. Boyolalinya di Desa Lali, Kecamatan Boyo. Ah? Hah? Pengging. Ini di Desa Pengkok. Jadi Bu Isra tuh guru SMP. Guru SMP saya berangkatin haji gratis 2026. Nah, dia praktekin banget tuh ilmu. Anaknya kan 4, cewek, cowok, cewek. Anaknya alhamdulillah punya perusahaan travel umroh internasional. Yang nomor 2 dokter, sekarang lagi buka praktek di Kerawang. Pacarnya dokter nih, nomor 3 juga dokter. Yang nomor 4 sekarang dokter. Makanya saya kasih bonus. Saya kasih bonus HP sama haji.
Kenapa Pak Haji nggak berangkatin umroh? Nanti kan di haji dia bisa umroh. Kalau umroh kan belum tentu haji kan? Mendingan haji aja. Nanti di sana dia kan bisa umroh ya kan sambil nunggu pulang kan? Kan lumayan waktunya senggang dia bisa umroh berkali-kali kan? Makanya kita berangkatin yang haji aja 2026. Nah mau saya, ibu nomor 1 utangnya lunas dulu aja. Berapa sih utang ibu? Ada yang 600, ada yang 1 miliar. Ya udah, nanti kita yang lunasin. Tapi ibu paksain dulu dong bangun jam 00. Senyum. Kalau suaminya ngomong, itu apaan sih tiap hari mandi jam 00? Abaikan. Jangan dengerin dulu. Atau ibu taklukin dulu dengan ibu remes, sentuh tangannya suami. Tidak komen, tidak komen, tidak komen. Biar dia nggak komen jadi ibu ibadahnya lebih sakral. Atau Pak Haji kalau suami saya nggak bisa disuwuk, ya udah ibu tawarin alat kelamin ibu. Papa, ini alat kelamin nganggur. Ya udah, pakai deh Pak daripada nganggur Pak. Hah? Malas. Kenapa malas? Berani gak ibu ML saya bayarin 100 juta? Ibu nawarin ML saya kasih 100 juta. Tapi kalau udah ML saya potong 100 juta. Kalau nawarin malu Pak Haji. Nawarin? Malu kalau dia mau gak mau gitu. Bu, nawarin itu ibu tinggal tidurnya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi tangannya suami langsung ibu tuntun pegang ke nenen. Bohong ntar nggak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kok Pak Haji tahu? Kan saya saya pakarnya nenen Bu. Saya pakarnya nenen. Ini istri saya lagi nonton nih di YouTube. Ya mah, pakarnya nenen ya mah. Oh nenen. Apa? Bu, gelisah apa? Gili-gili Bu. Gili-gili basah. Iya, ibu pegang tangannya suami, taruh di alat apa di nenen ibu. Nanti bohong, nanti dari nenen dia akan turun ke bawah Bu, turun ke bawah. Apa namanya Pak Haji? Undur-undur. Namanya ilmu undur-undur. Iya kan ada bilang kan peribahasa takut ya Pak Haji. Iya. Takut. Kalau saya mah takut. Mana mic-nya? Alah pakai mic. Ini kan kita lagi privat khusus nih Bu. Penonton. Ayo, gimana nih? Kan kalau kata saya takut, kenapa takut? Takut ketagihan Pak Haji. Nah. Istri gue tidur kaget kali itu. Iya mah, kaget lo mah ya tidur. Gara-gara ini nih. Orang Dubai nih ngasih jawaban yang bagus banget. Iya enggak? Takut, tapi takut ketagihan. Ya iya. Bu, coba kita paksain Bu. Cair 10 miliarnya dipercepat aja Bu. Karena ibu ada pasangannya. Coba ibu tawarin dulu ML. Kalau yang ada. Kalau yang nggak ada nanti kita privat. Iya. Tawarin dulu ML. Coba ibu. Malu Pak Haji, jangan malu lah Bu. Ibu selalu yang diingat wajahnya suami itu 10 miliar. Bohong ibu nggak langsung buru-buru nawarin. Baru ketok pintu juga lihat suami 10 miliar. Apa-apa 10 miliar. Coba ibu tawarin. Iya. Kalau enggak di atas alat kelamin suami pakai spidol tulis 10 miliar. Bohong nggak? Ah? Kan ibu mesti buka dulu. Papa 10 miliar. Langsung dipelorotin. Ditato. Nanti saya ongkosin biaya tatonya. Apa yang sulit kalau ibu nawarin kalau saya boleh tahu? Apa yang sulit? Nggak tahu. Gengsi. Enggak lah, jangan gengsi lah. Kan dari saya nanti bonus. Bu, saya tuh belum pernah berangkatin umroh sendirian. Pasti pasangan. Saya belum pernah berangkatin haji sendirian. Pasti pasangan. Kayak Bu Isro nih saya berangkatin. Sama suaminya. Berdua. Betul gak? Nggak sendiri kan? Enggak berdua. Nanti saya kasih ongkos juga berdua. Buat jajan juga berdua. Nggak pernah saya sendiri. Begitu. Makanya saya mau ibu coba biar nanti ibu berangkat hajinya berdua sama pasangan ibu.
Iya, enaknya apa sih Pak Haji kalau kita berdua kemana-mana ibu tawaf bareng. Emang boleh tawaf suami istri? Boleh bu. Sa'i bareng boleh. Boleh. Cuman kalau sholat kadang kalau lagi mepet deket. Tapi kalau sholatnya nggak mepet dikasih jarak nih buat perempuan nih laki. Tapi kalau udah buru-buru udah mau ngejar sholat ya udah segelar-gelarnya aja sejadah karena udah mulai. Nanti ibu berdua sarapan pagi berdua. Nanti wisata terus ibu nanti belanja di supermarket yang terkenal di sana. Apa namanya di Mekah di Madinah apa tuh yang supermarket yang terkenal tuh? Yang barang-barangnya branded ada. Walaupun ibu nggak beli lihat-lihat dulu aja. Nanti ibu foto kirim video callnya ke admin saya. Nanti ditransfer. Ibu mau beli apa? Emasnya bagus-bagus bu. Gitu, emasnya bagus-bagus. Gak ada duanya bu. Walaupun ibu beli di toko emas Anugrah di ITC BSD. Atau ibu beli toko emas Cikini. Atau ibu beli toko emas di toko emas Pantes di Kuto Arjo. Ibu bilang emas Arab ada gak? Arab Saudi ada gak? Atau emas itu ada gak? Ada. Padahal di Indonesia. Apalagi ibu nanti di sana. Langsung. Iya, soalnya kan kayak orang kerja di sana. Mana mic-nya? Ya maksudnya kalau orang yang di sana, yang kerja ke sana gitu, dia bisa beli. Nanti di sini bisa belinya murah, dia jatuhnya di sini mahal. Banyak kayak gitu sih. Jadi mereka daripada bawa uang kan takut ya. Iya. Tas, jadi mereka lebih itu kan. Bawa emas. Iya. Daripada bawa uang diperiksa sama imigrasi kan. Iya sekarang kayak Mendingan gitu. kita beli emas. Alasannya buat anak, ini buat cucu, buat ini. Sampai di sini dijual. Iya banyak tuh. Banyak Iya, kok gitu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya penipu. Jadi ibu nanti berangkat haji gratis dari saya. Tapi ibu cuma nawarin ML aja ke suami setiap hari. Selama 99 hari. Suami Pak Haji langsung ke Pak Haji telepon gitu. Iya, video call. Pas ibu lagi telanjang bulat video call. Pak Haji, ini aku sama suami aku gitu. Aku dikejar-kejar sama kucing garong. Nanti ibu ML. Nanti kan ibu berangkat haji. Nanti kita titip uang. Bu, ada anak yatimnya ada 500. Perempuannya ada 270. Beliin emas ya bu. Nanti ibu yang beliin emas di sana, duitnya kita bawain. Enggak lah, pas kita transfer kalau bawa duit kan banyak nggak boleh. Nanti ibu tinggal bayar di sana. Nanti buat oleh-oleh anak yatim. Gitu. Nanti ibu, anak yatim kan ada 270 perempuannya. Nah ibu beli dah 500 potong. Yang 200 sekian ini kita jual. Ada untung ya. Aduh, aji embe. Dasar nggak ujung-ujungnya duit. Untung lagi. Jadi ibu nanti berangkat. Bisa nawarin mulai kapan mau pulang? Nanti malam apa besok malam? Apa di sini mau tinggal setahun? Hah? Tawarin ya. Tawarin bu. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa bu. Kalau udah perang nggak bisa. Ibu mau nawarin perang nggak bisa. Apa? Kalau saya kasih duit 50 juta mau gak nawarin? Bini gue gak gue tawarin. Bini gue gak gue tawarin aja. Mau lo mesti gue iming-iming sampai 50 juta. Kata bini gue, papa senjata makan Tuhan. Enggak lah, pokoknya lo harus mau. Tawarin. Gitu. Atau minimal lo beli baju tidur yang menggairahkan. Baju tidur yang transparan. Mahal Pak Haji, ya udah lo pakai daun pisang. Mahal Pak Haji, ya udah pakai daun pepaya. Pokoknya yang istilahnya daunnya ada celahnya ya. Ada tan. Baju transparan dari daun pepaya ada gak sih? Plastik. Crash ya. Yuk, Bapak apa?
Nggak ada. Yo ibu ada nggak sekali lagi sebelum saya tutup? Ayo. Ayo.